Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Semangat malam para sahabat-sahabat saya dimanapun sahabat berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat, hidayah, dan juga berkat yang senantiasa mengiringi kehidupan kita dalam aktivitas kita sehari-hari. Kita juga senantiasa selaku umat Rasulullah Muhammad SAW tentu tidak bosan-bosannya mengirimkan salawat pada beliau, di mana manfaat dari salawat itu adalah kembalinya kepada kita selaku umat yang diridai dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, malam ini kita akan membahas dan membuktikan bahwa orang-orang Kristen itu terlalu jauh memfitnah Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus anak Maria itu adalah Tuhan. Kalau umat Islam kemudian tampil atau orang-orang di luar daripada Kristen tampil menyampaikan sebuah ajaran atau konsep, di mana konsep itu kemudian menyampaikan sebuah narasi yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, maka kita sebagai orang Muslim tentu masih meragukan itu jika pijakan kita adalah imani saja. Akan tetapi, apakah kita tidak akan percaya kalau ternyata yang mengatakan dirinya bukan Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri? Karena Yesus adalah jalan, Yesus adalah keselamatan, dan Yesus adalah hidup bagi pengikutnya, bukan bagi penyembahnya. Yesus menerangkan dengan jelas bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu pengajaran Yesus ketika Yesus berada di tengah-tengah Bani Israel. Kita masuk kepada pernyataan Yesus yang pertama. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi di sini Yesus jelas dengan terang mengajarkan kepada kita bahwa Dia bukan Tuhan. Dia adalah utusan Tuhan. Ini menurut siapa? Menurut Yesus. Lalu kemudian dalam Yohanes 5 ayat 19, ayat 20, maka Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ini pernyataan dari mulut Yesus sendiri. Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itulah yang dikerjakan anak. Di ayat 20-nya dikatakan bahwa sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu sekalian menjadi heran. Jadi ini sangat luar biasa pernyataan-pernyataan Yesus ini. Ya, coba kita bandingkan dengan Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus ini dengan terang mengatakan dirinya bukan Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini Tuhan apa yang kayak begini nih? Ya, ini bukti akurat bahwa Yesus menyatakan dirinya sendiri kalau Dia itu bukanlah Tuhan.
Lalu kemudian di beberapa dalil ya yang lebih akurat lagi mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Di dalam Yohanes misalnya ya, Yohanes 5 atau Yohanes 3, Yohanes 5 ayat 31 sampai ayat 32. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, ini dari sisi mana Yesus mau dituhankan? Kalau dia sendiri yang mengatakan dirinya bukan Tuhan. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Dan aku tahu bahwa kesaksiannya yang diberikannya itu tentang aku adalah benar. Nah, ini mulut Yesus sendiri yang mengatakan, ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Coba. Berarti pernyataan konsep iman yang mana menjadi rumusan-rumusan ketuhanan Yesus yang dibangun oleh bapak-bapak gereja itu, yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu dibatalkan oleh pernyataan Yesus itu sendiri. Ada yang lain yang bersaksi di luar aku tentang aku. Dan aku tahu bahwa kesaksiannya yang diberikannya tentang aku itu adalah benar. Siapa oknum lain yang bersaksi di luar Yesus ini? Dia adalah Tuhannya Yesus. Ya, Tuhannya Yesus bersaksi tentang Yesus. Makanya Yesus mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Coba. Dari kayak mana, bagaimana modelnya kemudian Yesus ini sehingga dia adalah Tuhan? Kalau teman-teman Kristen biasa berdalih, itu karena dia dalam natur manusia. Justru karena dia dalam natur manusia itulah, maka Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Tuhan itu tidak memiliki natur kemanusiaan. Yang namanya Tuhan tidak mungkin memiliki natur kemanusiaan. Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman Kristen. Yang namanya Tuhan, yang namanya pencipta alam semesta, itu tidak memiliki natur kemanusiaan. Jadi ini hanya difitnah Yesus ini menjadi Tuhan. Orang-orang Kristen memfitnah Yesus. Seakan-akan Yesus mengajarkan dirinya itu adalah Tuhan. Padahal, sekali lagi saya katakan, Yesus menerangkan tentang dirinya di dalam Yohanes 5 ayat 30. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Nah, coba. Berarti Yesus mengatakan kesaksiannya tentang dirinya yang adalah Mesias atau apapun tentang dirinya itu tidaklah benar. Terkecuali ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Dan aku tahu bahwa kesaksiannya yang diberikannya tentang aku itu adalah benar. Lalu di ayat 36-nya dikatakan, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Ini pernyataan-pernyataan Yesus yang dengan terang Yesus membantah fitnahan Kristen yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi Yesus ini hanya korban fitnah. Difitnah oleh orang-orang non-Yahudi yang mengatasnamakan diri mereka dengan pengikut Yesus atau Kristen. Nah, di dalam Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini ucapan siapa lagi? Ini ucapan Yesus. Bapa yang mengutus aku, satu. Ini sudah ada poin yang sangat jelas, Yesus itu utusan. Kalau dia utusan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Nah, yang mengatakan Yesus itu Tuhan adalah Kristen. Berarti Kristen ini adalah kelompok manusia yang nyata-nyata memfitnah Yesus menjadi Tuhan. Kata Yesus di ayat ini, dialah yang bersaksi tentang aku.
Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Sementara Yesus sejak dia lahir sampai dia terangkat ke langit, suaranya didengar, rupanya dilihat. Berarti Yesus itu bukanlah Tuhan itu sendiri, tapi lagi-lagi difitnah. Difitnah menjadi Tuhan. Ya, di dalam Yohanes 8 ayat 14, jawab Yesus kepada mereka, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Ini pernyataan Yesus kepada siapa? Kepada Bani Israel yang menolak Yesus. Nah, ini sangat jelas. Lalu kemudian di dalam Ulangan 18 ayat 15 ya. Di situ dikatakan bahwa satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Coba. Artinya Yesus dia ketika mengatakan dirinya bukanlah saksi seorang diri, tetapi ada 2 saksi, ya, berarti jelas apa yang tertuang di dalam ajaran Yesus bahwa di dalam Yohanes 8 ayat 17 ayat 18 bahwa Yesus di situ menjadi 2 saksi dengan Tuhannya. Berarti Yesus dan Bapa itu adalah oknum yang berbeda. Di dalam Ulangan 19:15 yang saya bacakan tadi para sahabat sekalian, jelas dikatakan bahwa satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun. Nah, lalu kemudian di dalam Yohanes 8, situ Yesus menerangkan bahwa bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa 2 saksi itu sudah cukup. Dan 2 saksi itu adalah aku bersama dengan Bapakku yang ada di surga. Ya, situ diterangkan bahwa di dalam Yohanes 8 ayat 17 ayat 18. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang itu adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang bersaksi tentang aku. Berarti di situ ada 2 yang bersaksi. Siapa itu? Yesus dan Bapa. Berarti aku dan Bapa adalah 2. Lagi-lagi Yesus terbukti menolak fitnah Kristen yang mengatakan dirinya adalah Tuhan. Nah, fitnah demi fitnah yang dituduhkan oleh Kristen terhadap Yesus itu dibantah oleh Yesus itu sendiri. Kristen memfitnah Yesus itu adalah Tuhan. Yesus menolak fitnah itu dengan mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku sampaikan dan aku katakan. Dalam Yohanes 12 ayat 49. Lalu kemudian para sahabat-sahabat sekalian, untuk membuktikan bahwa Yesus itu membantah fitnahan dari Kristen, bahwa dirinya itu adalah Tuhan, di dalam Yohanes 6 ayat 38, Yesus menerangkan dengan lisannya sendiri menurut catatan yang ada dalam kitabnya orang Kristen. Sebab aku turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini sangat jelas para sahabat sekalian, ya, bahwa Yesus membantah fitnahan teman-teman Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Apakah ini adalah ucapan saya? Bukan. Ini adalah ucapan Yesus menurut kitab yang mereka imani sebagai firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga,
bukan untuk melakukan kehendakku. Coba. Berarti Yesus itu bukan Bapa. Karena kalau Bapa melakukan sesuka kehendaknya. Bapa tidak bisa diintervensi oleh apapun. Karena dia adalah Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Dia tidak memiliki intervensi. Dia tidak dibawa tekanan. Dan dia bukan pesuruh. Ya, dia bukan duta, dia bukan utusan. Tapi kalau Yesus, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, ini ayat mau dikemanakan ini? Yohanes 6 ayat 38 ini tidak boleh diartikan bahwa ini adalah merupakan sebuah majas. Kenapa? Karena jelas di sini Yesus, kehendak Yesus dan kehendak Bapa itu berbeda. Ya, berarti dia ini dua oknum yang berbeda. Satu oknum yang bukan Tuhan, satu adalah oknum Tuhan. Yang oknum Tuhan adalah yang memiliki kehendak, yang mengutus. Yang diutus itu adalah yang tidak memiliki kehendak dalam pengutusan dirinya. Tetapi pengutusan dirinya berdasarkan atas kehendak oknum lain di luar dirinya. Maka dia mengatakan, sebab aku turun dari langit, ya, bukan surga sebenarnya ini, cuma diterjemahkan surga. Ini adalah langit. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus ini hanya alat, hanya perantara untuk menyampaikan firman Tuhan kepada manusia. Jadi dia bukan Tuhan. Nah, apakah ini adalah hanya merupakan satu ayat yang menerangkan seperti itu? Banyak ayat, ratusan ayat di dalam kitabnya orang Kristen yang membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Bahkan seluruh ayat yang terlontar dari mulut Yesus itu 100% menerangkan dirinya bukan Tuhan. Tetapi alat yang digunakan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bani Israel. Yohanes 7 ayat 16 ayat 17. Jawab Yesus kepada mereka. Bukan jawab Zulkifli kepada mereka, tapi Yesus yang menjawab. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Coba. Jadi apa yang Yesus katakan? Akulah Alfa dan Omega, aku dan Bapa adalah satu. Aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Semua itu bukan berasal dari dirinya. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Jadi Yesus mampu menghidupkan orang mati. Yesus bisa membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Semua itu adalah ajaran yang dipertontonkan yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Nah, coba. Di ayat 17-nya dikatakan, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Ya. Jadi di ayat ini, Yesus berbicara bahwa dia itu terpisah dengan Allah. Karena ia melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada dirinya. Ini bukti. Dia mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Nah, bagaimana dengan konsep yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, yang datang dalam rupa manusia? Bapa yang datang dalam rupa manusia. Berarti manusia ini adalah Bapa itu sendiri. Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Tapi ketika Yesus datang, dia justru mengatakan, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Berarti dia bukan Bapa. Karena kenapa? Ajaran yang diajarkan oleh Yesus itu adalah ajaran yang diajarkan untuk diperintahkan agar diajarkan dari Bapa kepada manusia. Ternyata Bapa itu bukan Yesus. Karena Yesus mengatakan ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri.
Andaikan Yesus mengatakan ajaranku berasal dari diriku sendiri, ya, berarti Bapa yang datang dalam rupa manusia. Tapi faktanya hanya iman saja yang mengatakan ajaran Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Tapi fakta ajaran yang terlontar dari mulut Yesus, dengan jelas Yesus mengatakan, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Artinya, mau dipaksa seperti apapun Yesus menjadi Tuhan, mau difitnah dengan berbagai macam alasan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus menolak fitnahan-fitnahan seperti itu. Yesus mengajarkan dengan tegas bahwa Dia tidak berbuat sekehendak hatinya, melainkan apa yang Dia lakukan atas instruksi Dia yang telah mengutus dirinya. Lalu kemudian di dalam Yohanes 7 ayat 28 ayat 29. Pada saat Yesus mengajar di bait Allah, Ia kemudian teriak. Yesus kemudian berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Coba. Jadi Yesus itu datang bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi atas kehendak pribadi lain. Nah, kalau pribadi lain itu adalah Yesus itu sendiri, maka Yesus tidak akan mengatakan ini. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Nah, aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang telah mengutus aku. Ini fakta akurat. Yesus membantah fitnahan orang-orang Kristen yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Lalu kemudian di dalam Yohanes 8 ayat 26 ayat 28. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Jadi Yesus ini mendengarkan sesuatu dari pribadi lain, dari oknum lain, bukan dari dirinya sendiri. Berarti Yesus dan Bapa tidaklah satu, tetapi Dia adalah esensi yang berbeda. Sebagaimana yang kita bacakan tadi di dalam Yohanes 8 ayat 17 ayat 18. Ini fakta, ini bukan fitnah, ini bukan tuduhan, tetapi ini adalah bukti akurat. Yesus membantah fitnahan orang Kristen yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Lalu di dalam ayat 28 Yesus mengatakan, apabila kamu telah meninggikan anak manusia. Nah, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, artinya apabila kamu telah mengetahui sebenarnya siapa anak Maria ini, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Jadi ini fakta akurat. Ketika orang-orang Yahudi ini merendahkan dan menghinakan Yesus, lalu Yesus mengatakan, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, tidak lagi menghinanya, tidak lagi merendahkannya, tidak lagi menolaknya, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, Sang Mesias yang kalian tunggu-tunggu. Pertanyaannya, orang Yahudi menunggu Mesias seperti apa? Apakah Mesias yang mereka tunggu itu adalah Hasem, adalah Yod-Heh-Vav-He yang bakal datang jadi manusia? Tidak. Mesias yang mereka tunggu adalah sosok penyelamat yang sama dengan Musa, sama dengan Daud, sama dengan Salomo. Bukan Tuhan yang datang dalam rupa manusia, karena konsep itu tidak dipahami oleh orang-orang Yahudi yang notabene adalah umatnya para nabi-nabi, ya, keturunan Ishak dan Yakub. Di situ Yesus mengatakan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti Yesus membangkitkan orang mati. Yesus kemudian teriak, akulah Alfa dan Omega, aku dan Bapa adalah satu.
dosamu telah diampuni. Dengan terang Yesus mengatakan, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Orang Kristen selama ini kita tahu menuhankan karena pernyataan Yesus. Dia mengampuni dosa, dia mengatakan Alfa dan Omega, kepadanya telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi, dia mengampuni dosa. Tapi Yesus lagi-lagi membantah kesemuanya itu. Yesus dengan lisannya mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Jadi Yesus ini mau dikatakan Tuhan dari sisi mana? Kalau sang oknum sendiri menolak ketuhanannya. Maka Yesus menerangkan di dalam Yohanes 17 ayat 3, jika kalian ingin memperoleh hidup yang kekal, maka kuncinya ada dua. Mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku yang diutusnya. Ini jelas. Jadi lagi-lagi Yesus membantah fitnahan orang Kristen yang mengatakan dirinya adalah Tuhan. Di dalam Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, bukan kata Zulkifli kepada mereka, tetapi Yesus yang berkata, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Kenapa? Sebab aku keluar atau aku datang dan dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Jelas. Ini sangat jelas. Kata Yesus kepada Bani Israel, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Kamu bukannya menolak aku. Kamu bukannya mau melempari aku. Kamu bukannya melaporkan aku kepada Kekaisaran Romawi. Kenapa? Sebab aku ini keluar dari Bapakmu. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi Bapakmu yang memerintahkan aku. Dia yang telah mengutus aku datang kepadamu untuk mengajarkan kamu menyembah kepada dirinya dan mengakui aku sebagai utusannya. Itu ajaran Yesus. Di dalam Yohanes 8:42 ini, kalimat yang mengatakan, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang datang dalam rupa manusia, maka jelas Bapa itu sendirilah yang menghendaki dirinya datang dalam rupa manusia. Tetapi Yesus yang manusia ini dengan jelas mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti kemanusiaan Yesus itu bukan atas kehendak Bapa untuk menjadikan dirinya sendiri menjadi manusia. Kedatangan Yesus itu bukan berarti Bapa yang mau datang sebagai manusia. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini adalah bantahan yang sangat luar biasa terhadap fitnahan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bantahan Yesus dari fitnahan-fitnahan orang Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan dengan berbagai macam tipu-tipu dan juga cara-cara yang diajarkan oleh gereja. Bagaimana kemudian cara-cara itu berasal dari konsep Yunani, menuhankan dewa yang datang dalam rupa manusia yang disadur dari ajaran Hinduisme. Lalu kemudian para sahabat sekalian, ya, di dalam Yohanes 10 ayat 8, tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya.
karena inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ini perkataan siapa? Perkataan manusia biasa yang diberikan mandat oleh Sang Pencipta untuk menyatakan diri Sang Pencipta alam semesta kepada Bani Israel yang kemudian dituhankan oleh orang-orang di luar daripada misi ajarannya. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku sendiri yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Kenapa? Karena itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Lagi-lagi Yesus hanya menerima tugas. Dia pesuruh, dia pembantu ya, daripada Sang Pencipta. Makanya dikatakan dia adalah utusan Tuhan, bukan utusan presiden, bukan utusan negara, tetapi dia adalah utusan Sang Pencipta alam semesta yang diberi wewenang untuk menyampaikan, untuk memperlihatkan tanda-tanda kemujizatan yang Tuhan Sang Pencipta alam semesta berikan kepadanya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Mau dibolak-balik seperti apapun, Yesus membantah ketuhanannya. Lalu kemudian para sahabat sekalian, di dalam Yohanes 12 ayat 44, tetapi Yesus berseru, bukan Zulkifli yang berseru, tetapi Yesus yang berseru. Apa seruan Yesus? Apa teriakan Yesus? Barang siapa yang percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku. Tetapi barang siapa yang percaya kepadaku, dia percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Nyata kan? Kurang apa lagi coba? Yesus membantah seluruh fitnahan gereja yang mengajarkan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Yesus berseru, barang siapa yang percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus ini cuma alat untuk menyampaikan firman Tuhan kepada manusia. Jadi sejatinya orang yang percaya kepada Yesus dan ajarannya percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bukan pribadi Tuhan yang datang dalam rupa anak. Bukan pribadi Tuhan yang datang dalam rupa makhluk. Bukan pribadi Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Bukan pribadi Tuhan yang dibentuk menjadi manusia. Tetapi dia adalah manusia 100% yang diberi kemujizatan, yang diberi kekuatan, yang diberi kuasa untuk memberikan pengajaran bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Ya, ini yang perlu dipahami. Lalu kemudian di dalam Yohanes 13 ayat 20, barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Jadi Yesus itu membantah fitnahan-fitnahan orang Kristen yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Makanya para sahabat sekalian, ending daripada semua apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu nantinya adalah mendapat perilaku yang tidak baik dari Yesus. Kalian semua yang mengusir setan dengan menggunakan namaku. Kalian yang bermukjizat dengan menggunakan namaku. Kalian yang bernubuat demi namaku. Kalian yang beribadah dengan menggunakan namaku. Kalian yang mengajarkan sesuatu konsep dengan menggunakan namaku. Semua kalian adalah pembuat kejahatan. Orang-orang itu, orang-orang Kristen berseru, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami bermukjizat demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengajarkan, memberitakan tentang suatu kebenaran menurut kami demi namamu? Bukankah kami mengajak orang-orang Kristen menyembah dirimu demi namamu? Kata Yesus, tidak semua orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan.
kerjaan Allah, kerjaan Bapakku, kerjaan Tuhan yang telah mengutus aku, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Sederhana bukan? Apa kehendak Bapakku yang ada di surga? Pertama, harus mengimani aku sebagai utusan Tuhan. Itu kehendak Bapakku. Apa yang aku lakukan atas kehendak Bapakku. Apa yang aku katakan atas kehendak Bapakku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak melakukan pekerjaan atas perbuatanku sendiri. Semua yang aku katakan, semua yang aku lakukan atas kehendak Bapakku. Ending dari pengajaran Yesus harus mengenal aku sebagai utusan Bapakku. Bapakku mau kalian mengenal aku sebagai utusannya. Bapakku tidak mau kalian mengenal aku sebagai Bapa itu sendiri. Jadi orang-orang yang mengenal Yesus sebagai Bapa yang datang dalam rupa manusia akan diusir semuanya. Dalilnya jelas di dalam Matius 7 ayat 21, 22, 23. Jadi kita sebagai Kristologi tidak ngarang-ngarang. Ini bukan fitnah. Ini pernyataan Yesus sendiri yang mereka imani sebagai perkataan Yesus. Lalu kemudian para sahabat-sahabat sekalian, di dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus lagi-lagi berkata, sebab aku berkata-kata, aku berucap, aku memberikan pengajaran, bukan dari diriku sendiri. Bukan dari diriku sendiri. Kalau kalian mengatakan, aku inilah Bapak, sayang sekali. Aku bukan Bapak. Kalau kalian mengatakan, aku adalah Bapak yang datang dalam rupa manusia, sayang sekali. Aku bukan Bapak yang datang dalam rupa manusia. Kenapa? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan apa yang harus aku sampaikan. Berarti Bapa itu bukan aku. Dia adalah atasanku. Dia adalah junjunganku. Dia adalah pimpinanku. Sementara aku ini adalah bawahan. Aku ini duta. Aku ini utusan. Aku ini adalah makhluk yang diciptakan menjadi nabi, menjadi rasul untuk mengajarkan, untuk memperkenalkan agar kalian kenal siapa Bapa yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ya, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan apa yang aku sampaikan dan aku katakan itu berasal dari Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 12 ayat 49. Berarti Yesus bukan Islam, tapi Yesus yang menolak sendiri atas fitnahan orang Kristen. Bukan Islam yang mengatakan penolakan itu, tetapi Yesuslah yang menolak fitnahan gereja orang-orang Kristen yang gagah berani, sok percaya diri, yang tidak tahu menahu tentang ajaran Yesus hanya berdasarkan atas imani saja. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, para sahabat-sahabat sekalian. Jangan Yesus, sulkifli emabas. Kalau diberi kekuatan sama seperti Yesus, saya pun bisa mengatakan dan melakukan hal yang sama. Andai saja Sang Bapa memberikan kuasa kepada saya, memberikan kepercayaan kepada saya, menjadi utusannya, saya pun bisa membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Tapi apakah kemudian aku ini adalah Tuhan? Bukan. Kalau sekiranya Allah itu mau, Sulkifli lahir tanpa Bapa, bisa. Kalau sekiranya Tuhan itu mau, Sulkifli lahir tanpa ibu, bisa. Kalau sekiranya Allah itu mau, aku tercipta tanpa ayah, tanpa ibu, bisa. Kalau Allah itu mau, saya tidak tercipta sama sekali, bisa. Tapi apakah berarti itu aku adalah Tuhan? Tidak. Bukan. Karena Tuhan itu tidak bisa dimanifestasikan menjadi makhluk. Tuhan namanya Tuhan tidak bisa diserupakan dengan apapun. Tidak ada yang bisa melihat rupa Tuhan. Tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Tidak ada manusia hidup
bila mana dia mendengarkan suara Tuhan. Itu ajaran para nabi. Lalu kemudian para sahabat sekalian, di dalam Yohanes 14 ayat 10, tidak percayakah engkau, kata Yesus. Ini Yesus sudah memelas ini. Memelas kepada Bani Israel. Kalau orang Kristen ya terserah mereka, karena mereka adalah penumpang gelap yang bukan pengikut Yesus, tapi pentuhan Yesus. Suka-suka dia. Mau dia tuhankan Yesus, monggo. Dia mau sembah Yesus, silahkan. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan konsep akidahnya, ajarannya, tatanan hidup keberagamaannya di luar daripada Bani Israel. Yohanes 14 ayat 10. Yesus lagi-lagi membantah fitnahan orang-orang goyim yang mendudukkan dirinya sebagai Tuhan. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Coba, Yesus sudah mengatakan dirinya, tidak percayakah engkau? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah ini sudah satu paket. Aku dan Bapa adalah satu. Katanya itulah yang menyebabkan Yesus dituhankan oleh orang Kristen. Orang yang memiliki akal lemah. Aku dan Bapa adalah satu. Sehingga orang Kristen menyembah dia. Tapi di dalam Yohanes 14 ayat 10, Yesus dengan terang mengatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Padahal Bapa sudah ada dalam dirinya. Tapi Yesus masih mengatakan, aku tidak mengatakan dari diriku sendiri. Berarti meskipun Bapa itu sudah ada di dalam diri Yesus, ternyata ketika Yesus berkata, itu bukan dari dirinya sendiri, meski Bapa sudah nongkrong di dalam dirinya. Bayangkan. Apalagi ketika Bapa masih ada di surga dan Yesus ada di bumi. Sedangkan Bapa sudah berada di dalam dirinya. Yesus belum bisa berbicara dari dirinya sendiri. Sebagai Bapa itu sendiri. Kenapa? Karena meskipun Bapa sudah ada di dalam dirinya, Bapa tetaplah Bapa, Yesus tetaplah Yesus. Tidak ada satu di situ. Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini fakta. Yesus hanya pesuruh. Yesus hanya duta. Dia hanya utusan. Jadi tidak ada umat Islam itu membantah ketuhanan Yesus. Nggak ada. Tapi Yesuslah yang membantah ketuhanannya sendiri terhadap orang-orang yang bermulut besar, yang memiliki konsep dogma yang luar biasa menyesatkan bahwa dirinya adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi Yesus membantahnya. Enyahlah kalian daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sahabat-sahabat sekalian, sedikit lagi ya, kita tambahkan pembuktiannya bahwa bukan Islam yang menolak Yesus itu dituhankan. Bukan Islam yang menolak untuk menuhankan Yesus. Tetapi Yesus itu sendiri yang menolak fitnahan orang kufur bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Dan sementara Yesus membantah kesemuanya itu. Yohanes 14 ayat 31 para sahabat. Yesus mengatakan begini. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Kurang apa lagi coba? Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Sekarang pertanyaannya, kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, kenapa mesti dia diperintah oleh pribadi lain? Adakah Tuhan yang bisa diperintah? Coba. Tuhan itu tempat meminta. Bukan Tuhan itu tempat diperintah. Inilah bukti akurat. Yesus membantah ketuhanannya. Yesus membantah semua fitnahan orang-orang yang berakal lemah.
yang mendudukkan dirinya, yang nyata menampakkan dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tapi tetap saja dituhankan dengan berbagai macam propaganda tipu muslihat. Dan sekarang mereka terlalu berani memperbodoh orang-orang yang sudah punya agama dengan menukarnya Indomie untuk demi mengajarkan menyembah kepada makhluk ciptaan Tuhan yang sangat soleh, menyembah kepada Tuhannya yang Tuhannya disebut dengan sebutan Bapa oleh dia. Yohanes menerangkan di dalam kitabnya Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu, kata Yesus. Yesus mau agar dunia ini tahu. Ya, Yesus mau agar semua orang tahu bahwa Yesus mengasihi Bapa. Bahwa Yesus mengasihi artinya taat kepada Bapa. Mengasihi itu artinya apa? Mendengarkan firman Bapa. Mengasihi itu artinya apa? Mengikuti instruksinya Bapa. Ya. Jadi Yesus mau agar dunia tahu bahwa Yesus mengasihi Bapa, bahwa Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadanya. Ini bukan fitnah. Ini pernyataan Yesus yang menolak terhadap fitnahan pemikir-pemikir lemah yang menginginkan perpuluhan mengalir terus-menerus dengan cara sistem yang melupakan tentang konsep perpuluhan yang khususnya hanya kepada suku Lewi saja. Sahabat-sahabat sekalian, Yohanes 15 ayat 10. Siapa yang berkata? Yesus. Apa kata Yesus? Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Sebab aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Coba teman-teman, sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, kita buka cakrawala berpikir kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Agar kita bisa memahami ayat ini, agar kita bisa memahami pengajaran Yesus ini, agar kita tidak menjadi orang yang membangkang terhadap perintah dan ajaran Nabiullah Isa alaihissalam yang kemudian mereka palsukan namanya menjadi Yesus, agar lidahnya lebih mudah menyebutnya, karena sembahan-sembahan orang yang pertama kali memeluk agama Kristen adalah penyembahan terhadap dewa-dewa yang banyak punya Zeus-Zeusnya di belakang, sehingga dia mengatakan Yesus, padahal nama aslinya adalah Yeshua HaMashiach. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Jadi kalau orang yang mengikuti perintah Yesus, maka orang itu akan tinggal di dalam kasih Yesus. Apakah berhenti sampai di situ perkataan Yesus? Tidak. Seperti aku yang menuruti perintah Bapakku, aku pun tinggal di dalam kasihnya. Nah, sekarang, kalau Yesus yang tinggal di dalam diri Bapa menjadi Tuhan, berarti orang-orang yang mengikuti perintah Yesus dan tinggal di dalam kasih Yesus, berarti dia juga Tuhan. Ini terpatahkan semua fitnahan dan tuduhan pemikir lemah yang mengatakan Yesus itu Tuhan, karena Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Padahal Yesus membuka peluang. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Karena kamu tinggal di dalam kasihku, maka kamu dan aku adalah satu. Kalau aku dan Bapa, mereka artikan aku juga adalah Tuhan, maka kamu dan aku satu. Mereka juga wajib mengimani kamu juga adalah Tuhan. Kenapa? Karena aku, kamu, Bapa berada dalam kesatuan kasih. Sahabat, saya tidak mengada-ngada. Saya bukannya menolak ajaran Yesus. Islam tidak disebut sebagai Islam kalau dia tidak mendengarkan, tidak mengikuti, tidak mendengar, tidak mengikuti, dan tidak mencontohi apa yang Yesus ajarkan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku, dan aku tinggal di dalam kasihnya.
Berarti siapapun yang menganggap Yesus dan Bapa adalah satu, maka Yesus itu adalah Tuhan, maka orang-orang yang tinggal di dalam kasih-Nya Yesus pun harus orang ini disembah. Alhamdulillah, umat Islam yang memiliki akal sehat tidak pernah menyembah Yesus hanya karena berdasarkan majas yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu, padahal satu di situ adalah aku menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku, aku mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku, aku akan mencontohkan kepada Bani Israel apa yang Tuhan inginkan aku contohkan kepada Bani Israel. Aku mempraktekkan sesuatu kepada Bani Israel, bukan dari diriku sendiri, bukan rekayasa dari diriku sendiri, tetapi apa yang aku praktekkan, sholat, puasa, sunat, dan seterusnya, itu atas kehendak Bapakku yang telah mengutus aku. Sahabat, di dalam Yohanes 17 ayat 7, ayat 8, Yesus berkata seperti ini. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sekarang mereka tahu. Kata siapa? Kata Yesus. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Untuk siapa? Murid-muridnya. Apa kata dia? Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu semuanya berasal daripadamu. Pertanyaannya, hai Yesus, apa saja sih yang diberikan oleh Bapa kepadamu? Oh, satu, aku diberikan supaya aku bisa membangkitkan orang mati. Jadi kemampuanmu membangkitkan orang mati itu bukan berasal dari dirimu. Bukan. Lalu berasal dari mana? Dari Bapakku. Oh gitu. Terus apa lagi Yesus? Aku berkata, akulah Alfa dan Omega. Oh itu juga pemberian Tuhanmu? Iya. Di mana dalilnya itu dikatakan? Yohanes 17 ayat 7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Jadi kamu bisa membangkitkan orang mati. Dituduh bisa mengampuni dosa. Itu semua bukan berasal daripadamu, Yesus. Bukan. Semua yang ada pada diriku, orang yang punya akal sehat, semua tahu bahwa itu adalah berasal dari Dia yang telah mengutus aku. Bukan dari aku. Bukan dari aku. Tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Lah, kalau begitu kamu bukan Tuhan. Ya bukan. Jadi kalau begitu kamu bukan inkarnasi Tuhan. Bukan. Tapi mereka mengatakan, kamu itu adalah firman yang berubah menjadi manusia. Kata siapa? Kata mereka. Oh, mereka salah tafsir. Aku ini berasal dari kehendak. Allah itu ketika berkehendak, dia berfirman. Berarti aku berasal dari firman. Aku utusan yang berupa manusia berasal dari firman. Jadi ketika mengatakan Yesus itu pada mulanya adalah firman, itu tidak salah. Karena memang saya ini sesuatu yang tidak ada, menjadi ada, pada mulanya berasal dari firman. Oke, berarti kita sudah paham. Apapun yang kamu perlihatkan, mujizat luar biasa seperti apapun yang kamu punya, kamu bisa mengetahui kiamat misalnya, kamu bisa memutarbalikkan matahari terbit dari barat, terbenam di timur, kamu bisa membolak-balikkan tanah di atas, air di bawah, kau bisa membolak-balikkan kepala orang berjalan dengan kepala. Ternyata semua itu tidak berasal daripadamu. Yes. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Ayat 8-nya mengatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Dan mereka tahu benar-benar. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah murid-muridku Bani Israel. Mereka murid-muridku Bani Israel benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka murid-muridku Bani Israel percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bukan engkau yang inkarnasi menjadi aku. Tetapi engkau tetap posisinya sebagai engkau, aku tetap posisinya sebagai utusan. Kau sang pengutus, aku sang utusan. Jadi kalau ada orang yang menyembah aku, semuanya akan kuusir. Karena penyembahan yang mereka lakukan tidak berasas terhadap kehendakmu.
Tidak semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan-Mu, melainkan mereka yang mengikuti kehendak-Mu, bukan kehendakku. Karena semua yang ada pada diriku itu berasal daripadamu yang telah mengutus aku. Jadi sahabat-sahabat sekalian, lalu bagaimana kita sebagai orang di luar daripada ajaran konsep pagan Kristen ini? Ketika mereka menjajakan manusia menjadi Tuhan dengan dalil Wahyu 1 ayat 17 ayat 18. Akulah Alfa dan Omega. Itulah bukti bahwa Yesus yang dibunuh oleh makhluk berupa manusia adalah Tuhan. Karena dia dengan nyata dari lisannya mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Tapi ternyata mereka buta. Mereka tidak melihat fakta yang ada di dalam kitabnya sendiri. Mereka tidak mau tahu. Yang mereka jajakan adalah paganisme. Bagaimana mereka bisa menjadi perpanjangan tangan iblis. Mengajarkan manusia menyembah kepada manusia. Mereka lupa untuk membaca ayat 1. Di mana ayat 1 dengan terang dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti perkataan Yesus, aku udah Alfa dan Omega, itu adalah wahyu yang diterima Yesus sebagai karunia Allah kepadanya. Sama seperti Musa, ketika Musa mengatakan, esher, itu adalah wahyu Musa yang diberikan Allah, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sama ketika Salomo mengatakan di dalam Amsal 2, Amsal 8, ikutilah aku, engkau akan memperoleh keselamatan. Aku ada sebelum langit digariskan, kata Salomo. Ternyata itu adalah wahyu Salomo yang dikaruniakan Allah kepadanya. Yang lebih gila lagi, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, Innani ana Allah. Aku ini adalah Yod-He Baf-He. Aku ini adalah Hasem, kata Muhammad SAW. Aku ini adalah Elohim, kata Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata ucapan-ucapan seperti ini adalah wahyu Rasulullah Muhammad SAW yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi bahlullah orang yang tidak bisa membedakan antara sang pengutus dengan utusan. Di mana sang pengutus dengan membersihkan dirinya dari fitnahan-fitnahan itu, mengajarkan dirinya 100% sebagai utusan Tuhan. Dan tidak pernah sekian 0, sekian persen mengajarkan dirinya adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Sahabat-sahabat sekalian, ini bukan fitnah. Ini fakta. Bukan Quran yang mengatakan, tetapi kitab yang mereka tenteng setiap saat. Lalu kenapa mereka tidak bisa menerima ini? Kenapa mereka tidak bisa memahami ini? Kenapa mereka tidak bisa menelaah ini? Kenapa mereka tidak bisa mempercayai dalil-dalil ini? Al-Quran dan kitab Musa telah memberikan materai yang jelas kepada jidat-jidat orang-orang ini. Apa kata Musa? Di dalam Kejadian 12 ayat 3. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau, Abraham. Dan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau, Abraham. Sudah ketahuan, siapa yang menuduh Abraham melakukan dosa besar dengan melakukan poligami? Islam atau Kristen? Siapa yang menuduh Abraham berzina dengan budak? Islam atau Kristen? Siapa yang menuduh Ismail itu adalah anak haram? Islam atau Kristen? Siapa yang menuduh Abraham itu adalah manusia yang tidak sabaran terhadap janji Tuhan? Islam atau Kristen? Coba. Jelas di sini. Aku akan mengutuk
siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Siapa yang dalam ibadahnya 24 jam selalu mendoakan Abraham, selalu memberkati Abraham dan keturunannya, Islam atau Kristen? Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Siapa mereka ini? Jadi sungguh terang. Kenapa mereka tidak bisa memahami ajaran-ajaran Yesus? Karena Allah menerangkan, aku akan mengutuk Kristen yang setiap saat mengutuk engkau Abraham. Itu bahasa kasarnya. Karena memang mereka sedang mengutuk Abraham. Mengakui Ismail yang nyata-nyata sebagai anak tunggal saja mereka alergi. Padahal akal sehatnya sudah diberikan oleh Allah. Yang disebut anak tunggal adalah anak yang pertama lahir dan pernah merasakan sebagai anak semata wayang. Tapi ketika akal mereka dihadapkan dengan kenyataan fakta ini, apakah mereka mau beriman? Tidak. Apa sebabnya? Karena Allah telah mengutuk mereka. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli, bisu. Diajarkan, diperlihatkan, dicontohkan kepada mereka. Mereka tidak akan bisa terima itu. Kenapa? Akal tidak berfungsi. Kenapa? Dikutuk oleh Allah. Sebabnya mengutuk Abraham. Itu jelas. Lalu dalam Yohanes 8 ayat 44. Apa kata Allah? Apa kata Yesus melalui Yesus? Apa kata Allah melalui Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapak. Ada yang berdalih, Paulus itu tidak pernah mengaku sebagai bapak. Salah. Galatia 2 ayat 20. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Berarti Paulus ngaku bapak. Berarti kena dia ketika Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapak. Apa kata Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20 para sahabat? Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Yesus Kristus hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi, aku telah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang ini kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dan Anak Allah dan mengasihi aku dan telah memberikan dirinya untuk aku. Di terjemahan lama, Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 ayat 20, aku sudah disalib bersama Yesus. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Yesus yang hidup di dalam aku. Artinya, sahabat-sahabat sekalian, Yesus dan Paulus adalah satu. Bukan lagi aku hidup, melainkan Yesus yang hidup di dalam aku. Berarti aku dan Yesus adalah satu. Kalau Yesus dan Bapa adalah satu, lantas kemudian dituhankan oleh pengakal lemah ini, harusnya mereka juga menyembah Paulus. Maka kena terhadap Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti Paulus mengaku di dalam Yesus, berarti yang disembah oleh Kristen itu adalah Paulus. Pembuktian secara akidah. 1. Kristen menyembah Yesus atas keinginan siapa? Keinginan Bapa? Bukan.
Keinginan Yesus? Juga bukan. Lalu keinginan siapa? Paulus. Satu. Dua. Kristen makan babi. Keinginan Bapak? Mustahil. Keinginan Yesus? Bukan. Keinginan siapa? Paulus. Ketiga. Kristen tidak bersunat. Atas keinginan siapa? Bapak. Mustahil. Justru Bapak mengatakan di dalam Kejadian 17 ayat 14. Barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka dia harus dibunuh, dilenyapkan dari bangsanya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Jadi mustahil orang Kristen tidak bersunat atas kehendak Bapa. Atas kehendak Yesus. Nggak mungkin. Kenapa? Lukas 2, Yesus bersunat pada usia 8 hari. Ya, jadi ada Tuhan yang disunat kolotnya. Jadi mustahil. Mereka Kristen tidak bersunat atas kehendak Yesus. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Paulus. Berarti apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 44? Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi siapa sekarang yang menyebabkan orang Kristen menjadi Kristen? Bapak atau Paulus? Akal sehat tidak bisa dibohongi. Kebenaran tidak bisa ditutupi dengan kebohongan. Fakta absolut tidak bisa ditutupi dengan hal yang sifatnya hurafat. Ini adalah fenomena yang nyata di hadapan kita. Bahwa apa yang diajarkan Yesus tentang dirinya, itu tidak berkesesuaian dengan apa yang orang Kristen petenteng ajarkan kepada manusia lain. Bahkan ada yang dengan gilanya memberikan analogi dengan memperlihatkan HP di layar. Sampai segitunya. Coba lihat HP ini. Aku matikan. Apakah aku masih nampak di situ? Sekalinya aku ambil HP itu, saya rendam di dalam kolam. Apakah kemudian dia yang ada di belakang layar sana juga terendam? Tidak. Kenapa? Karena yang ada di dalam layar itu berbeda dengan yang ada di sebelah sana. Itulah bukti bahwa yang ada di dalam layar HP itu bukan yang sedang bicara, tetapi itu adalah hanya merupakan perantara saja. Yesus adalah perantara akan adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan dia datang tanpa Bapa, dengan dia datang terangkat ke langit, dengan dia datang mengajarkan akan datangnya sosok penolong lain. Kenapa kemudian sosok penolong lain ini disebut sebagai penolong dan penghibur? Ini perlu saya jawab. Ya, sedikit lagi sebelum kita tutup para sahabat sekalian. Kenapa oknum yang datang setelah Yesus itu disebut sebagai penghibur? Kenapa dia disebut sebagai penolong? Jawabannya sederhana. Teman-teman pernah dengar nama Elisa, Elia, Musa, Abraham, Yakub, pernah ya? Ishak, Salomo, Daud, Yesus, tentu pernah kan? Nah, kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu disebut sebagai sang penghibur, sang penolong? Kenapa? Karena Allah mengutus Yakub untuk keturunan Yakub saja. Karena Allah mengutus Ishak hanya keturunan Ishak saja. Karena Allah mengutus Musa hanya untuk Bani Israel saja. Elisa diutus hanya untuk dirinya saja. Ketika datang Musa, oh inilah untuk seluruh manusia. Ternyata bukan. Dia hanya diutus kepada segolongan manusia dari Bani Israel.
Lalu kemudian ada lagi yang digadang-gadang sebagai juru selamat. Juru selamat dunia. Tapi faktanya dia mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Lalu dia juga berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan engkau ke bangsa lain, tapi datanglah kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi kita orang Indonesia ini siapa penolongnya? Orang Cina, orang Jepang, orang Amerika, orang Thailand, dan seterusnya siapa penolongnya? Sementara yang datang sebagai utusan juru selamat hanya untuk Bani Israel, hanya untuk Bani Israel. Seruannya hanya untuk Shema Israel. Lalu siapa yang akan menolong kita? Yang menolong kita itu adalah oknum yang sudah dijanjikan oleh Allah sebagai penghapus dosa manusia, yang berseru, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi kena, mau dia Indonesia, mau dia rambutnya keriting, mau dia yang kribo, mau yang kulitnya putih, yang hitam, lalu yang pendek, yang tinggi, yang matanya bola, yang matanya sipit, yang ganteng, yang cakep, semua kena kepada seruannya. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita memiliki penolong. Yang tadi yang diutus hanya untuk Bani Israel. Bukan penghibur bagi kita, penghibur bagi Bani Israel. Tapi ketika sang penolong ini datang, sang penghibur ini datang, dialah yang mengajarkan seluruh manusia ke dalam kebenaran. Barangkali seperti itu para sahabat sekalian, kembali kepada tema kita pada malam hari ini, membantu Yesus meluruskan ajarannya, menolong Yesus membantah fitnahan-fitnahan Kristen yang menuduh dirinya adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Dan kita bisa buktikan dengan akurat berdasarkan dengan pengajaran Yesus, bukan dari Al-Quran tetapi dari kitab mereka sendiri yang mereka tenteng, yang mereka tidak mau pelajari, karena memang itu amanat gereja. Jangan engkau membaca Alkitab apalagi membandingkannya dengan kitab orang lain. Jangan kamu mengkaji gospel dengan sendiri, apalagi mengkajinya dan membandingkannya dengan kitabnya orang Kristen. Jangan. Aku pendeta, aku pastor adalah wakil Tuhan di muka bumi. Dengarkan saja apa yang aku katakan. Gak usah kau buka Alkitab. Aku yang akan membacakan kalian Aku yang akan membacakan kepada kalian. Gak usah dihafal, gak usah dipelajarin. Aku inilah wakil Tuhan. Dosamu bisa kutebus dengan kamu memberikan perpuluhan. Oke, sekira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan materi kita pada malam hari ini, meskipun monolog, tapi saya berharap ada inti, ada pengajaran, ada pelajaran yang bisa kita jadikan sebagai hikmah di dalam hidup, sebagai umat yang beragama, sebagai umat yang bertuhan, sebagai umat yang meyakini dirinya sebagai hamba pada Sang Pencipta, agar kita di dalam keseharian kita ini bisa menjalankan misi kita sebagai khalifah di muka bumi, mengajarkan kebenaran, mengajarkan kasih yang benar, mengajarkan tentang jalan menuju kepada Sang Pencipta alam semesta, yang Yesus serukan kepada Bani Israel dengan mengatakan, Shalom alaikum, Islam untuk kalian. Aku tinggalkan shalom untuk kalian. Aku tinggalkan Islam untuk kalian. Tak pernah Yesus menyeru Kristen alaihim, Kristus alaihim, atau Mesia alaihim. Tidak pernah, tapi Yesus mengatakan Shalom alaihim.
Islam untuk kalian. Aku tinggalkan Islam untuk kalian. Barang siapa yang ikut kepada Shalom, dia akan sampai kepada Bapa. Tapi barang siapa yang hanya sampai di jalan, tidak sampai di tujuan, hanya menyembah kepada jalan, maka dia akan ketabrak lampu merah. Treteng teng teng. Demikian sahabat-sahabat sekalian, sekedar intermezzo di ujung pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah senantiasa memberkati kita, memberikan kemudahan dalam hidup kita, dibahagiakan oleh Allah bersama keluarga, baik di dunia maupun di akhirat. Saya akhiri, saya Zulkifli Emabas. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperhatikan cara pembahasan ini ya. Jadi saya memperhatikan cara Bapak jelasinnya. Ya sebenarnya kalau Bapak mau jelasin seperti ini nggak masalah bagi saya. Cuman yang saya perhatikan ini, Bapak menjelasin contohnya di Matius 7 itu, setelah itu sudah ganti lagi ke yang lain. Jadi artinya tidak ada sangkut pautnya. Seandainya kalau Bapak mau menyampaikan seperti ini sangat penting ya. Ini sangat bagus dan terarah loh. Seandainya Bapak memilih satu topik dan mengupas dalam satu pasal itu baru Bapak bicara seperti itu masuk akal. Tapi Bapak hanya mengambil lah yang lain, itu tidak sesuatu yang tidak ini. Karena itu sebenarnya tidak bagus bagi saya. Karena kalau Bapak mau berbicara seperti itu, lebih baiknya kalau Bapak mengambil satu topik. Karena itu lebih bagus. Karena begini juga Pak, saya tadi dengar Bapak juga bilang, katakan orang Kristen itu makan daging babi. Salah Pak, tidak semua orang makan babi. Kenapa? Oleh karena Alkitab sudah melarang bahwa makan babi itu haram. Kenapa haram? Oleh karena ada cacing pita yang sangat besar di situ. Jadi kita makan, maka kita akan mendapatkan penyakit yang itu tidak menyehatkan bagi tubuh. Jadi sebenarnya tidak semua orang makan daging babi. Jadi ya kalau Bapak bicara seperti ini, sepertinya bagi mungkin saudara-saudara yang ada mungkin di sini, mereka juga Muslim. Jadi kalau misalkan Bapak bicara seperti itu tidak detail, jadi akhirnya nggak bagus. Tapi misalkan Bapak bicara lebih detail dan bisa kita lihat sejauh ini, ya mungkin bisa jadi mereka ngerti dan paham. Tapi kalau Bapak hanya seperti yang tadi Bapak katakan bahwa semua orang Kristen makan babi, salah Pak, karena tidak semua orang Kristen makan babi. Dan saya dengar juga tadi dikatakan juga pendeta-pendeta mengatakan bahwa mereka bisa mengampuni dosa, mereka adalah Bapak untuk pengantara. Saya bilang salah Pak, tidak ada pendeta yang mengaku bahwa dia bisa mengampuni dosa. Kalaupun ada yang berkata bahwa dia mengampuni dosa, itu mungkin di Katolik, tapi kalau bagi Kristen salah. Jadi tidak ada pendeta yang mengakui bahwa dia bisa mengampuni dosa. Tidak ada. Tapi di Katolik ada. Iya, jadi kita bukan berdebat. Iya. Kita hanya meluruskan. Saya tidak mau berdebat. Saya hanya meluruskan. Ya mungkin kita, ya saya Kristen, tapi mungkin ada saudara-saudara Bapak yang mungkin Muslim. Jadi misalkan Bapak sampaikan seperti itu, lalu nanti saudara mungkin Bapak punya keluarga atau yang Muslim dengar, lalu mereka meneliti lebih dalam, maka bisa jadi mereka bertanya kenapa dia bicara seperti ini, tapi di dalamnya sebenarnya yang mereka perhatikan nggak seperti itu. Jadi bermasalah sedikit Pak. Jadi misalkan Bapak seperti yang tadi katakan, yang saya sudah bilang tidak semua seperti itu. Jadi ya mungkin kalau lain kali Bapak mau sampaikan seperti ini, saya sangat berterima kasih karena membuka wawasan saya. Jadi yang saya mau lihat adalah kalau Bapak kadang-kadang mau bicara perlu diperhatikan karena tidak semua seperti yang Bapak katakan. Itu saja Pak. Baik, terima kasih sahabat Metan. Ya, jadi saya berbicara itu tadi berkaitan dengan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya.
bukan kepada pentuhannya. Kalau pentuhannya pasti menolak apa yang saya sampaikan. Tapi saya menyampaikan tentang apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Murid dengan hamba tentu beda dong. Iya, jadi saya mau Adapun tambahkan. yang saya katakan, ya silakan. Jadi saya mau tambahkan di Matius 7. Kalau Matius 7 ayat 21 ini berbicara, dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru memanggil namaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi artinya begini Pak, di orang Kristen pada umumnya, kalau kita perhatikan, banyak orang yang melakukan mujizat. Kalau mungkin Pak lihat, mungkin Pak kadang-kadang nggak percaya melihat mereka melakukan mujizat. Pertanyaannya, dari mana mujizat itu datang? Ya kan Pak? Pertanyaan mujizat itu datang dari mana? Kadang-kadang ada yang benar-benar sembuh. Ya, tapi sebenarnya kalau di ayat yang selanjutnya ya, ayat yang di selanjutnya katakan di ayat yang ke-22, katakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Jadi ini seakan-akan ini mereka bernubuat demi nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang katakan kepada mereka, tidak. Kenapa tidak? Oleh karena mereka tidak menurut. Kalau Pak, kalau memahami lebih dalam, di Alkitab ini, tidak ada yang menganjurkan supaya orang Kristen itu beribadah pada hari Minggu. Tidak ada. Karena yang di Alkitab anjurkan supaya harus beribadah pada hari Sabat. Ya. Jadi kalau kita lihat kalau anjuran menyembah kepada Yesus ada nggak? Kalau anjuran untuk menyembah Yesus itu tidak ada, oleh karena ada 3 oknum. Kenapa saya katakan 3 oknum? Ya, kalau di yang kita percayai, ya, yang kita percaya adalah Bapa, yaitu adalah Allah. Firman itu adalah Yesus dan Roh itu adalah Roh Kudus. Jadi itu yang kita imani. Ya, itu yang dibantah oleh Yesus. Yang panjang lebar saya terangkan itulah pitnahan-pitnahan itulah yang dibantah oleh Yesus. Jadi sebenarnya yang saya dapati seperti yang tadi Bapak katakan bahwa itu fitnah. Sebenarnya Yesus hanya menjelaskan bahwa dia bukan Tuhan. Kenapa dia katakan dia bukan Tuhan? Oleh karena dia menjelma menjadi manusia dan dia tidak menggunakan kealahannya. Seandai saja dia menggunakan kealahannya, tidak perlu dia harus dilahirkan, tidak perlu. Dia hidup langsung turun dari surga. Tetapi seandainya Allah atau Yesus yang dia turun langsung dari surga, tentu saja manusia yang dekat dengan dia binasa. Bahkan tidak ada yang akan dekat dengan dia. Kenapa dia harus hidup sebagai manusia? Supaya orang bisa melihat. Supaya dia bisa menjadi teladan. Ini yang Anda sampaikan ini ajaran Yesus atau ajaran Anda sendiri? Ini yang Yesus menjelma menjadi manusia. Ya, Yesus menjelma menjadi manusia itu siapa yang ngajarkan? Ya, itu kalau kita lihat dari kejadian di mana waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka di situ sudah ada perjanjian di mana Tuhan mengatakan bahwa akan ada nubuatan, mengatakan bahwa akan ada lahir seorang yang akan ada. Yesaya 9 ayat 6 itu telah lahir. Bukan akan lahir. Akan lahir. Jadi itulah yang dinubuatkan. Bukan akan lahir, tapi telah lahir. Iya, telah lahir seorang juru selamat. Apakah pada saat itu Yesus telah lahir? Itu kan sebagai nubuatan. Kalau Bapak berbicara itu bukan nubuatan. Kalau yang dikatakan nubuatan sesuatu yang belum terjadi. Iya. Ya memang belum terjadi pada saat itu kan belum terjadi. Di situ dikatakan telah lahir. Berarti sudah lahir, telah terjadi. Yesaya 9 itu adalah kisah yang diceritakan Allah kepada Yesaya berkaitan dengan Raja Ahaz.
Jadi itu sebenarnya itu sebuah nubuatan yang akan terjadi. Itu Bukan tentang Isa nubuatan Al-Masih. yang akan terjadi, itu adalah sesuatu yang telah terjadi. Anda jangan memfitnah Yesus dengan mencomot-comot dalil dari kitabnya agama lain. Kan saya sudah bilang, materi ini adalah meluruskan fitnahan terhadap tuduhan yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Anda kembali mencomot dalil Yesaya 9 ayat 6, telah lahir. Nanti ujung-ujungnya Emmanuel. Padahal itu tidak ada hubungannya dengan Yesus. Hanya dicocok-cocokkan oleh gereja pada awal mula untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Jadi kalau menurut iman orang Kristen yang kami percaya sekarang itu adalah Itu baru benar. Kalau Anda berbicara mengenai iman Kristen, itu baru benar. Iman Kristen ya itu. Tapi iman Yesus, apakah Yesus itu imannya iman orang Kristen? Iman Kristen oke. Saya dukung Anda. Saya dukung karena itu adalah iman Anda. Tidak ada hak saya untuk melarang itu. Tapi ketika Anda mengatakan Yesus yang mengajarkan itu, tidak. Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Lanjut. Iya, jadi itulah yang orang-orang Kristen imani, di mana kami imani bahwa sebuah nubuatan yang mengungkapkan bahwa akan ada kelahiran, yaitu Yesus Kristus yang disebut Immanuel. Iya. Berarti yang harus tahu sebenarnya Anda atau orang Yahudi? Kalau kita berbicara mengenai orang Yahudi, sebenarnya sangat berbeda, Pak. Kenapa bisa? Kalau untuk orang Yahudi, sebenarnya mereka berbeda dengan Kristen. Kenapa saya katakan? Karena ajaran mereka itu lebih, ajaran mereka itu berbeda jauh dengan Alkitab. Nah, kenapa bisa berbeda jauh? Sementara kitabnya orang Yahudi, kalian cuma ngambil satu ayat itu tok untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Sementara mereka yang memegang satu kitab tidak pernah diajarkan bahwa Tuhan mereka akan lahir sebagai makhluk. Kalau sejauh ini yang saya perhatikan, saya pelajari bahwa ajaran Yahudi itu berbeda dengan Kristen. Oleh sebabnya mereka tidak mengakui Yesus. Iya, berarti apa yang Anda kemudian ambil dari Yesaya 9 ayat 6 yang mereka pahami secara proof, kielet yulat lanu benitan lanu, itu tidak ada relasinya dengan Yesus, karena di sini bercerita tentang masa lampau. Kielet yulat lanu, telah lahir. Sesuatu yang sudah terjadi gitu loh. Sementara Yesus dari masa Yesaya sampai Yesus itu ribuan tahun. Iya, jadi itulah nubuatan, Pak. Makanya kalau kitab yang sekarang oke, saya sederhanakan. Kalau menurut Anda perkataan telah dengan akan, kalau berbicara mengenai telah, itu sudah terjadi atau belum? Itu telah lahir, tapi itu sebuah nubuatan. Kalau telah lahir artinya sudah lahir atau belum lahir? Itu sesudah. Nah, maksudnya telah lahir. Maksudnya telah lahir itu maksudnya sudah lahir atau belum lahir? Itu sebelum, tapi itu hanya sebuah cerita, karena kalau kita lihat Alkitab ini, dia ceritakan apa yang dia alami. Contohnya kalau kita lihat di cerita yang lain, menceritakan yang lain juga tidak lebih detail. Mereka hanya menceritakan karena penulis Alkitab itu bukan cuma satu orang, tetapi ada banyak orang. Itu sebabnya mereka menulis secara apa yang mereka lihat. Sobat, saya membacakan dalilnya ya. Kielet yulat lenu binitan lenu
wattahiham misra al-sik mau wa yiqra semau fele yewes el gibbar. Lalu dikatakan di penghujung ayat ini, abi'at sir sallau, pembawa damai. Tetapi itu telah lahir, bukan akan lahir. Telah lahir seorang anak. Ini janji Allah kepada Raja Ahaz yang sedang berseteru dengan kerajaan Israel dan Yehuda. Kamu jangan minta bantuan, kata Allah. Aku sendiri yang akan memberikan bantuan dengan memberikan tanda dengan lahirnya seorang anak yang menjadi penolongmu. Makanya baca Yesaya 9 ini satu perikop. Jangan cuma mengambil satu ayat. Itu sebabnya lahir. Iya, kan kalau kita lihat perikopnya katakan kelahiran Raja Damai. Jadi artinya seakan-akan kalau ini kan Yesus perikopnya itu katakan kapan menjadi raja. Ya, Yesus kapan menjadi raja? Dan sebagai Raja Damai, kapan dia menjadi damai? Siapa yang dia damaikan? Sementara kedatangannya justru memporak-porandakan akidah manusia dengan dikatakannya dia dibunuh, dia disalib, dia ditampar, dia diseret, dan seterusnya. Sekarang pertanyaan saya, kalau memang Yesus itu Raja Damai, kalau Yesus Raja Damai, tolong jawab pertanyaan saya. Apa upah bagi orang yang membunuh Yesus? Upah? Ya, upahnya orang yang membunuh Yesus apa? Kalau dia adalah Raja Damai. Di dalam Alkitab mengatakan bahwa pada saat Isa Al-Masih itu datang, maka orang yang menikam dia, mereka akan dibangkitkan untuk dihukum. Berarti dia tidak Raja Damai, menyebabkan orang lain dihukum. Hukumannya apa? Neraka. Kalau di penjara seumur hidup nggak apa-apa. Ini neraka. Terus Raja Damainya di mana? Sebab ini kan yang Yesus mati sebenarnya bukan seolah-olah dia yang mau untuk mati, tapi itulah manusia yang tidak suka dengan kehidupan Yesus. Kalau kita lihat, sekarang Raja Damai artinya, apakah Anda lupa kalau kedatangan Yesus itu memang untuk dibunuh? Bagaimana? Ayo, lupa ya? Apakah Anda lupa atau pura-pura tidak ingat? Sama aja ya. Bahwa Yesus itu datang untuk dibunuh. Betul nggak? Bagaimana? Yesus itu datang untuk dibunuh, betul atau tidak? Belum tentu, karena Yesus datang ke dunia ini membawa damai. Bisa menebus dosa manusia. Dengan cara apa dia harus menebus dosa manusia? Bagaimana? Dengan cara apa dia menebus dosa manusia? Allah kan dia punya ada banyak cara. Kita tidak bisa tahu karena bagi Allah tidak ada dalil di dalam kitabmu Lukas 24 sebelum Yesus mati dia terangkan Mesias akan bangkit pada hari ketiga. Sebelum bangkit berarti dia dibunuh. Katanya Yesaya 53 nubuatan tentang penyiksaan Yesus. Katanya Mazmur 22 yang teriak Elia Eli lama sabachthani itu nubuatan untuk Yesus. Katanya dia datang untuk menyerahkan nyawanya, untuk menebus dosa manusia. Karena kasihnya Allah, maka dia mengutus anak yang tunggal untuk menyerahkan nyawanya. Darahnya Yesus adalah sesuatu yang mensucikan kalian. Nah, apa upah bagi yang mensucikan, yang menjadikan Yesus itu Tuhan, bangkit dari kematian? Upah mereka apa coba? Bagi yang membunuh Yesus. Anda mengatakan itu dosa. Yang tadi saya katakan. Jadi dihukum. Terus Raja Salom itu mana? Raja Damainya mana? Kalau orang seandainya dia tidak datang, di mana dijelaskan bahwa ketika dia hidup, dia menyembuhkan banyak orang yang buta bisa lihat, yang sakit bisa menyembuhkan. Ya itu Raja Damai. Dia hidup di tengah-tengah orang-orang yang membutuhkan kasihnya, di mana dia bisa membantu setiap umat-umat yang membutuhkan dia.
Kalau dia Raja Damai, tidak akan terjadi penangkapan huru-hara setelah dia pergi. Muridnya dia diobok-obok sama tentara Romawi. Dia tidak ditangkap dan seterusnya. Kalau dia Raja Damai, dia akan memperlihatkan damai selamanya. Orang akan tenang dengan kehadirannya. Faktanya, dia diobok-obok, dikejar-kejar, ditangkap, Jadi dimaksud disiksa. damai adalah, dengan tujuan damai adalah Bapak lihat sekarang orang Kristen mengimani bahwa dengan kematian Yesus kita sudah diselamatkan. Itu artinya dibilang damai. Berarti Anda diselamatkan akibat orang yang membunuh Yesus. Anda yang diselamatkan, kemudian yang membunuh Yesus yang menyebabkan Anda selamat diupah dengan neraka, gitu. Bagaimana kalau dibalik? Anda yang membunuh Yesus, orang yang membunuh Yesus itu ditebus dosanya karena Anda yang membunuhnya, Yesus. Jadi yang kita lihat sejauh ini, jadi kalau kita lihat perhatikan Alkitab di mana kita boleh lihat bahwa ya orang-orang yang membunuh Yesus karena mereka tidak suka melihat Yesus oleh karena kesalehannya. Mereka tidak suka dengan Yesus oleh karena dia melakukan sesuatu itu berhasil. Sekarang saya tanya sama Anda, supaya kita tidak berasumsi. Kita menggunakan akal sehat. Karena Yesus mengatakan, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu. Sekarang kita pakai pendekatan akal. Andai saja orang-orang Kristen yang miliaran hidup sekarang ini, hidup pada masa Yesus. Ketika Yesus ingin dibunuh, apa yang Kristen lakukan saat itu? Menolongnya atau membantu untuk membunuh supaya dosa orang Kristen ditebus? Jawab. Kita berbicara mengenai kasih Tuhan itu kita tidak bisa memakai logika karena logika manusia itu terbatas, Pak. Yesus mengatakan kasihi Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi artinya seperti ini, Pak. Karena Yesus sudah memberikan ada 10 hukum. Jadi 10 hukum itulah yang menjadi 10 hukum itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di tiang salib. Jangan lupa. Tidak ada, Pak. Orang Kristen tidak mengakui itu. Kalau Bapak tahu itu berarti Bapak dengan salah. Matinya Yesus itu, di tiang salib kita dimerdekakan dari hukum Taurat dan hukum penghambaan. Galatia 5 ayat 1. Karena Taurat itu menurut Kristen adalah Taurat kutuk. Itu bukan satu aja, Pak. Ada 3. Jadi apa saja kalau Bapak itu? Lihat, kalau Bapak lihat, kalau Bapak lihat pada zaman Musa, orang-orang Kristen atau orang sesuai Alkitab katakan bahwa setiap kali mereka melakukan dosa, setiap kali orang melakukan dosa, mereka harus membawa domba. Mereka harus membawa domba. Bukan membawa manusia. Ya. Dia tidak membawa manusia untuk dibunuh, tapi domba. Jadi mereka membawa domba. Itu domba. Diibaratkan seperti, domba itu dibawa dengan satu tujuan, supaya dosa mereka ditransfer ke domba. Karena kalau kita lihat upah dosa itu tidak bisa melakukan dengan secara lain selain dengan darah. Itu sebabnya. Oke. Saya ngerti. Nah, sekarang upah orang yang menyembeli domba itu apakah dosa? Jadi kan saya bicara dulu. Enggak, tolong. Apakah upah bagi orang yang menyembeli domba itu adalah dosa? Tidak, Pak, karena dia nah, sekarang pertanyaannya, kalau tidak, apakah upah bagi yang membunuh manusia, Yesus, itu dosa? Gimana? Mungkin Anda sedang ngantuk ya. Apakah orang yang membunuh domba anak manusia itu dosa? Jadi kalau kita lihat di bait suci pada saat itu, mereka menggunakan itu sebagai pengampunan dosa. Jadi setelah mereka berdosa, mereka membawa domba itu dan menyembelih, dan akhirnya dosa mereka diampuni. Dan itu akan terus menerus. Akibat daripada jasa dari orang yang menyembelih domba, betul? Bagaimana?
Baik, biasanya kalau saya sudah jam begini tuh saya mau minum kopi campur masako. Saya ulang ya. Orang yang menyembeli domba, dosanya diampuni. Betul? Ya, Orang yang menyembeli domba itu berdosa enggak? tidak berdosa. Oke. Nah, sekarang domba itu digantikan dengan Yesus. Betul? Iya, Nah, orang yang membunuh Yesus dosa atau tidak? berdosa. Loh, tadi ketika menyembeli domba tidak berdosa. Sekarang menyembeli pengganti domba kok jadi berdosa? Ini biasanya saya butuh kopi campur masako kalau kayak gini. Ya minum aja Pak. Tapi ya, Ya, kan kalau masako itu kan berbicara, penyedap rasa toh. ya, jadi kalau berbicara eh, apa? Berbicara seperti itu kan nggak mungkin. Itu hanya diibaratkan ya, diibaratkan. Nah, mana mungkin mana mungkin manusia diibaratkan seperti domba. Itu hanya waktu pada saat itu hanya diibaratkan seperti itu. Sobatku, Majen, ini adalah hidayah kamu masuk di room saya. Apakah Anda cinta kepada Yesus? Cinta. Kalau Anda cinta, ikutlah kepada Dia. Yesus itu menyembahnya kepada Allah. Apakah pernah Yesus karena menyembah melalui kepada Dia Yesus? kita bisa kepada Allah, karena Dia adalah jembatan. Sebagai orang Kristen beriman bahwa Yesus adalah jembatan. Ya, saya tahu. Sekarang kamu kerja, Maten. Anda kerja? Saya tidak kerja. Saya masih baru tamat SMA. Nah, Anda kalau pergi sekolah, itu tujuannya di jalan atau sampai ke sekolah? Sampai ke sekolah. Nah, Yesus itu jalan menuju sekolah atau Yesus itu sekolah itu sendiri? Yesus adalah jalan. Bapak adalah sekolah. Sekarang untuk sampai ke Bapak melalui jalan. Yesus itu jalan atau tujuan? Jalan. Bukan tujuan? Dua-duanya lah. Dari mana ke mana? Berarti Anda ini suka bolos. Karena melalui Yesus kita bisa sampai. Berarti Yesus itu adalah jalan. Untung nggak bilang jajan. Iya, Yesus itu adalah jalan menuju Bapa. Berarti tujuan kita adalah Bapa. Yesus itu hanya jalan. Apa yang ditunjukkan oleh jalan? Kalau ada rambu-rambu tanah ke kiri, panah ke kiri, kita ke kiri. Panahnya ke kanan, kita ke kanan. Ada rambu-rambu merah, berhenti. Hijau, jalan. Jangan dibalik. Itulah Yesus yang mengajarkan seperti apa kita hidup untuk sampai kepada Bapa. Ya, itu sebabnya kami mengimani Dia. Karena memang itu jalan teladan yang bisa membuat sebagai contoh. Jadi Yesus adalah teladan. Yesus adalah contoh. Apa yang Yesus teladankan? Apa yang Yesus contohkan? Menyembah kepada dirinya atau menyembah kepada Tuhannya Yesus? Bersama manusia. Hanya itu. Jangan mengingini. Hanya itu. Jangan memfitnah. Hanya itu. Jangan memeras. Hanya itu. Ada banyak yang diajarkan. Apalagi? Banyak ya? Banyak. Oke, banyak. Nah, apakah di antara semua yang banyak ini, ada di antaranya Yesus mencontohkan menyembah kepada anak Maria? Anak Maria? Loh, kan Yesus itu bukan anaknya Dorce, toh? Dia anaknya Maria, kan? Ada tidak di antara semua contoh yang dicontohkan oleh Yesus itu, salah satunya mencontohkan menyembah kepada anak Maria? Bukan Maria yang penjual jamu itu. Maria istri Yusuf, anak Eli. Pernah enggak Yesus mencontohkan menyembah kepada anak Maria? Tidak pernah, tapi Dia hanya anjurkan bahwa kita selalu berdoa kepada Bapa melalui Yesus. Nah,
Itu yang benar. Jadi kita berdoa melalui Yesus untuk kepada Bapa, bukan menyembah Yesus. Itu baru benar. Kan ajaran kami seperti itu, Pak. Jadi kami berdoa melalui Yesus karena kami tahu Yesus adalah pengantara kami. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan, karena dia makan kealahannya. Di situ salahnya. Makanya orang itu kalau minum kopi sedikit-sedikit campur Masako juga nggak apa-apa. Iya, kalau Katanya bagi Pak, Yesus itu kan bagi Pak. Kalau kami sebagai Kristen kami tidak minum kayak ya kopi, seperti kopi karena itu bir. tidak sehat. Kalau bir minum, tuak. Tidak minum, Pak. Hanya air putih karena air putih yang bisa sehat. Iya betul. Saya salah berarti. Mohon maaf. Aduh, ketagihan kopi campur Masako saya. Alhamdulillah. Jadi ya, saya mungkin pemahaman saya sedikit karena saya juga saya bukan diajari oleh orang lain, saya belajar sendiri. Sebabnya ya mungkin ini pemahaman. Itu yang benar. Ya. Jadi sebodoh-bodohnya orang Kristen, mohon maaf, kitabnya berbahasa Indonesia, Tuhannya berupa manusia, ya toh? Dan semua bisa membaca kitabnya. Kitabnya tidak termaterai seperti Al-Quran. Maka sebodoh-bodohnya orang Kristen, tentu jika Yesus itu adalah Tuhan, orang yang paling bodoh di dalam Kristen pun mampu menunjukkan dalil di mana Yesus mengajarkan menyembah kepada anak Maria. Anda mampu tidak menunjukkan dalil itu? Mampu atau tidak? Jadi kalau sejauh ini dari tadi Anda selalu bilang jadi. Apa yang jadi? Orang belum dapat kok sudah mau jadi. Saya orang timur, Pak. Jadi bicara itu kata jadi artinya harus selalu bilang jadi. Saya orang timur, Pak. Jadi gitulah. Maaf. Timurnya di mana? Saya dari Timurnya di mana? Kupang. Oh, Kupang. Saya juga dari timur. Ya, jadi ini mohon timur maaf, atau bukan? karena memang itu kata bantu bagi kami. Mohon maaf, Pak, ya itulah perbedaan antara nggak perlu minta maaf, saya orangnya pelawak, saya suka bercanda. Itulah, jadi mohon maaf, Pak, kalau memang mungkin bahasa saya mungkin tidak begitu. Enggak lah, bahasa Anda bagus, baik, santun, sopan. Justru saya minta maaf kalau saya bercandanya kelewatan. Tapi pada intinya saya hanya mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Iya, Pak. Ya, itu sangat membantu saya juga. Jadi ya kalau bisa, soalnya kan ya sejauh ini saya ada lihat biasanya sih hari Minggu malam kalau tidak salah biasanya ada diskusi sih, dialog antara ini Muslim dengan Kristen. Jadi itu biasanya yang kami pelajari sejauh ini mendiskusi, memasukkan pendapat. Jadi kalau Pak berkenan untuk membagikan nomor WA-nya, boleh bagi, atau Pak tulis nomor WA saya biar kita ya diskusi lah. Kita bukan dalam arti mau berdebat, saya orangnya nggak suka berdebat karena saya masih anak-anak, saya masih muda. Jadi kita gimana ya, saling sharing aja itu lebih penting, Pak, karena kita bagaimana kita sesama manusia, kita saling menghargai satu dengan yang lain. Jadi ya sejauh ini yang saya lihat ya, kami biasanya sharing di hari Minggu malam. Siapa tahu Bapak berkenan kita bisa jumpa lagi. Saya sangat berkenan. Hanya saja saya tidak bisa menyebutkan nomor HP saya di sini. Nanti saya tulis di kolom chat. Karena kalau saya sebutkan, saya takut kena penyakitnya Cornelius MKC. Kalau dia berdebat, selalu menuduh HP-nya kena dihack sama orang. Katanya HP-nya kalau hang. Bapak ragu, tulis saya punya saja lah. Enggak, biar itu nomor Bapak, saya ada. Oh iya. Nomornya berapa? 081 ya 246 598 598 98
258 250. 250. Pak. Iya, itu aja Pak. Atas nama Mas Ako. Boleh Pak, tulis aja nggak apa-apa. Enggak lah. Metan ya, metan. Iya, Metal. iya, Oke, makasih ya, Dek. iya. Nanti kita sering aja Pak, nanti saya undang lah. Iya. Dengan Soalnya senang kan, hati. soalnya sejauh ini Pak, yang kami ikutin kebanyakan sih yang biasa buat kayak contohnya kayak tadi Pak, biasanya kayak kebanyakan contohnya Bapak bawa seminarnya kayak dari Al-Quran, kadang-kadang nanti dari bagian kami juga kami bawa dari Alkitab. Jadi melalui itu nanti kita saling sharing. Jadi melalui itu kita bisa memahami perbedaan antara satu sama lain. Iya. Iya, itu aja sih. Oke, terima kasih Saudara Metan. Ya. Sebentar ke Metan, oh, boleh, silakan. Selamat malam Metan. Iya Pak. Sejauh ini Anda sudah dari Wahyu sampai kejadian sampai Wahyu Anda udah baca semua? Saya belum Pak, karena ya tahu saya masih muda, saya umur baru tamat SMA, jadi ya tahulah Pak kalau masih dalam pendidikan kan belum ini. Ya, berarti kita cuma beda 3 tahun dong. Seumuran dengan saya ini, Mas. Seumuran dengan saya baru keluar SMA loh kemarin. Seumuran dengan saya ini. Aduh. Jadi masih bau Masako anak ini. Menurut saya baca dulu. Nah, nanti coba apakah omongan Pak Juma ini benar atau tidak, Pak Zulkifli Abbas ini. Baru itu bisa dialognya enak gitu, nyambung gitu. Oke, itu aja mungkin hanya dikit Bang Juma, masukan buat Metan aja. Tapi umurnya nggak beda jauh dengan saya, Mas. Iya Pak. Dia umurnya nggak beda jauh dengan saya. Masya Allah. Mantap. Sempurna menciptakan hambanya begitu ganteng. Masya Allah, luar biasa. Betul. Ini kalau sering masuk ke sini, Demian kalah itu. Demian ada temen. Iya. Orang-orang timur cakep-cakep, weh. Mantap. Oke, bro. Saya senang dengan Anda di malam ini. Anda diskusi dengan sopan. Kemudian mau belajar dengan kita juga. Luar biasa. Oke, mungkin kita tutup aja dulu materinya. Nanti kita bincang-bincang lagi setelah ini. Saya minta tolong lagi nih sama Bang Zul untuk nutup sebagai pemimpin Amir kita di sini. Sahabat-sahabat yang ada di live comment, terima kasih banyak ya atas kebersamaannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan malam-malam berikutnya kita kedatangan tamu yang sama seperti Adinda Metan yang cakep dan baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zul, boleh ditutup Bang? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya tutup. Salam kenal juga ya untuk Mas Metan. Sering-sering main di sini, nanti kita hubungi ya. Biar kita kan kita ini berdiskusi dengan santai. Jangan lupa yaitu ya minum kopi dulu biar matanya melek gitu. Oke, akhir kata untuk yang di live comment di YouTube di channelnya Zulkifli Abbas, juga di One Channel Official dan juga di Zulfikar Official. Saya ucapkan terima kasih untuk selalu stay tune di channel masing-masing. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.